Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di channel Agza Kids. Nah adik-adik, kali ini Kak Agung ingin menceritakan sebuah kisah, yang mana kisah ini adalah seorang kisah anak kecil yang berhasil mengalahkan orang dewasa yang besar dan tinggi. Adik-adik pasti penasaran, siapakah orang tersebut? Siapakah kisah yang akan Kak Agung ceritakan ini? Oke, sebelum kita bercerita, yuk kita doa dulu sama Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Baik adik-adik, kisah yang kali ini Kak Agung akan ceritakan adalah kisah Nabi Daud alaihi salam. Tuh Kak Agung, kok Nabi Daud? Emang Nabi Daud kecil? Nah ceritanya begini. Tunggu, aku siap mencatat. Oh iya, adik-adik gak perlu mencatat. Ada di buku PAI halaman 9, kisah tentang Nabi Daud. Tapi kalau ada yang lagi gak megang bukunya, dengarkan baik-baik ya. Oke, kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah seorang putra dari seorang ayah bernama Yasa. Jadi Nabi Daud punya ayah. Siapa nama ayahnya? Yasa. Yasa punya anak. Siapa nama anaknya? Daud. Nah, sudah tahu kan? Nabi Daud dan Yasa adalah keturunan dari Bani Israel. Dari zaman dulu Bani Israel itu ditindas terus. Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini disiksa terus menerus. Bahkan ketika di zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun, disiksa terus menerus. Lalu Nabi Musa datang membelanya. Dan terus sampai akhirnya di zaman Nabi Daud. Nah, Nabi Daud dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Tolut. Raja Tolut ini orangnya baik. Dia bijaksana, dia cerdas. Lalu Raja Tolut mengumpulkan para pasukannya. Wahai para Bani Israel, kita sudah sering dijajah oleh Raja Jalut. Dia bengis, dia jahat. Maka berkumpullah bersamaku. Ayo kita perangi Raja Jalut dan para pasukannya. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu, wah banyak dong 1.000 orang ya. Dari 1.000 orang itu diantaranya ada Nabi Daud ketika masih kecil. Nabi Daud diperintahkan oleh ayahnya, "Hei Daud, ikutilah perang tersebut. Lawanlah Jalut." Karena kakaknya yang 2 orang ini juga ikut bersama Raja Tolut. Akhirnya Raja Tolut bersama para pasukannya yang berjumlah 1.000 bersiap-siap untuk berperang. Raja Jalut yang jahat bersama para pasukannya pun bersiap-siap untuk pergi ke medan perang. Kemudian Raja Tolut mengatakan kepada para prajuritnya, "Hei para prajurit, nanti ketika di perjalanan kita akan melewati sungai. Ingat pesanku, janganlah kalian minum sungai tersebut, janganlah kalian minum air sungai tersebut, kecuali sedikit saja." Tapi ternyata adik-adik, ketika para prajuritnya Raja Tolut mereka berjalan, mereka melihat sungai, langsung mereka meminum yang banyak. Hausnya hilang. Kita sudah berjalan jauh, akhirnya kita bisa minum juga. Padahal Raja Tolut sebelumnya sudah mengingatkan, kalau minum jangan banyak-banyak. Kenapa Kak Agung minum jangan banyak-banyak? Karena kalau kita minumnya banyak-banyak, akhirnya kenyang. Kalau kita sudah kenyang, bawaannya malas. Kalau udah malas, ngelihat musuh dalam peperangan, jadinya takut. Akhirnya, yang hanya meminum sedikit, atau ada juga yang tidak minum, hanya berjumlah 300 orang lebih.
Dan dari 1000 loh. Dari 1000 yang tidak minum atau yang minumnya cuma sedikit, yang masih berani, yang menuruti perintah Raja Tolut, itu hanya 300 orang lebih. Ketika berangkat, bertemulah Raja Jalut yang bengis dan jahat bersama Raja Tolut beserta para pasukannya. Ketika di peperangan mereka bertemu, para pasukannya Tolut melihat Raja Jalut pasukannya banyak sekali. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jumlah kami memang sedikit. Kuatkanlah kaki kami agar kami tidak kabur. Bantulah kami. Sesungguhnya kami yang sedikit ini tidak akan bisa menang kecuali tanpa pertolongan dari Engkau, ya Allah." Akhirnya ketika sudah berdoa seperti itu, Raja Jalut datang. Mereka mengajak duel. "Hei pasukan Tolut, siapa yang berani melawanku?" Jadi kalau zaman dulu, setiap mau berperang, adu dulu, diutus 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 sebelum akhirnya ramai-ramai. Lalu Raja Jalut yang besar dan tinggi dan kuat maju dengan kudanya. Dia mengatakan, "Hei Tolut, di mana pasukanmu yang paling hebat? Sini lawan aku." Dengan sombongnya Raja Jalut mengatakan seperti itu. Lalu majulah Nabi Daud yang masih kecil. Raja Jalut ketawa luar biasa. "Kamu mau mengutus anak kecil? Emang gak ada yang lebih besar? Emang gak ada yang lebih berani melawanku?" Nabi Daud seperti itu kan? Dia gak takut adik-adik. Nabi Daud memegang cambuk, melemparkan ke arah lehernya, dilempari batu terkena matanya. Sudah seperti itu, Raja Jalut gelagapan. Wah, akhirnya ditarik langsung. Terus Raja Jalut yang besar itu jatuh. Langsung Nabi Daud mengambil pedang yang ada di sarungnya, ditarik, lalu dibunuhlah Raja Jalut yang sombong. Melihat hal seperti itu, prajuritnya Jalut yang banyak luar biasa, mereka langsung ketakutan. "Wah, Raja Jalut kalah. Dia kan orang paling kuat, dia kan orang paling hebat, kalah. Wah, berarti Bani Israel udah kuat-kuat sekarang. Wah." Mereka ketakutan luar biasa. Akhirnya sebagian dari mereka kabur dan Bani Israel memerangi sisanya. Dan kemenangan dimenangkan oleh timnya Raja Tolut. Setelah itu terkenallah Nabi Daud ketika masih kecil sudah berani melawan Raja Jalut yang besar luar biasa. Di kemudian hari, Raja Tolut pun sudah tua dan akhirnya wafat. Lalu kekerajaannya itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang raja. Lalu setelah sekian lama, Nabi Daud diutus oleh Allah untuk menjadi seorang rasul yang mendapatkan kitab Zabur. Masya Allah adik-adik ya, udah seorang nabi, pemberani, rasul, pemegang kitab Zabur, dan juga seorang raja. Dan untuk membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar seorang raja adalah Allah berikan kepada Nabi Daud sebuah mukjizat. Di antaranya yang pertama, Nabi Daud kalau misalnya melihat besi, nih contoh, misalnya ini besi nih adik-adik nih, keras, besinya itu langsung lunak seperti ini, toet, teot. Wah, beliau membuat baju perang, tapi baju perangnya lembut, seperti baju biasa, ya, yang keras lalu dibuat seperti kain. Wah, segala macam besi, kalau beliau yang pegang, seolah-olah besi itu nggak keras sama sekali, seolah-olah besi itu seperti kain biasa. Jadi mudah dibentuk, shoot. Ya, kalau zaman sekarang mau membuat besi, membentuknya harus dibakar dulu, harus dipaluk dulu. Tapi kalau Nabi Daud tidak. Dan satu lagi mukjizatnya, beliau memiliki suara yang sangat indah. Sampai saking indahnya, Nabi Muhammad SAW pernah mendengar Abu Musa al-Asy'ari membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Hai Abu Musa, sungguh suaramu sangat indah, seperti suara Nabi Daud alaihissalam ketika membaca kitab Zaburnya."
Abu Musa al-Asy'ari memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Jadi adik-adik, kalau kita ingin membaca Al-Quran, indahkan suara kita. Tapi yang paling penting adalah mempelajari tajwidnya. Tajwid dulu dipelajari, panjang pendeknya yang benar, dan hukum-hukum yang lain benar, baru suara kita dibaguskan agar lebih nikmat didengarkan. Baik adik-adik, alhamdulillah mungkin cukup sekian apa yang Kak Agung ceritakan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pemberani, jadilah anak soleh yang patuh kepada orang tua, dan jadilah kalian orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan benar dan bersuara indah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.